Oke, udah direkord nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Kurnia Aziz Andra Stianingtyas dengan NIM 19101043. Kemudian ada teman saya, silakan. Saya Yakub Hasurungan Bondorea dengan NIM 19101079. Saya Jad Masin Hidayat dengan NIM 19101182. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar mata kuliah fisik komputer dengan mereview jurnal yang telah kami rangkum. Yang pertama ada jurnal dengan judul Pengujian Citra Jeruk Baby untuk mengetahui area cacat menggunakan klasifikasi pixel. Dengan penulisnya yaitu Erina Putri. Terdapat masalah dengan tujuan penelitiannya. Buah lokal merupakan salah satu contoh kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Tetapi buah lokal sekarang mengalami penyusutan peminat untuk mengkonsumsi. Hal itu bisa terjadi karena persaingan pasar untuk buah-buahan yang ada pada saat ini menjadi semakin ketat dengan masuknya impor buah-buahan dari luar negeri ke pasar lokal. Otomatisasi dalam proses penyeleksian diharapkan dapat mempercepat proses penyeleksian dan meningkatkan kualitas buah-buahan lokal sehingga mampu bersaing dengan buah-buahan impor. Di sini, teknologi computer vision telah diterapkan di bidang produksi pangan untuk otomatisasi pemeriksaan kualitas bahan pangan. Proses ini didasarkan pada pengolahan dan analisis citra bahan pangan. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis citra dan mengukur banyaknya cacat pada permukaan kulit jeruk baby. Yang mana jeruk baby sendiri adalah jeruk lokal yang tidak kalah bersaing dengan jeruk import yang banyak digemari oleh masyarakat. Pengukuran area cacat tekstur itu menggunakan klasifikasi pixel atas citra jeruk baby. Dan jurnalnya menggunakan metode klasifikasi pixel. Untuk hasilnya, yaitu data berupa foto jeruk yang telah diambil sesuai dengan langkah-langkah yang di atas pada subbab IIIC3. Pada penelitian ini dipersiapkan dua foto dari satu jeruk. Setiap jeruk difoto dua kali untuk mendapatkan foto bagian depan dan belakang. Hasil pengolahan data yaitu dengan dua tahap. Yang pertama thresholding dengan metode Otsu dan Hall filling. Operasi threshold menghasilkan tiga citra biner untuk masing-masing komponen warna. Seperti pada di gambar, terdapat tabel 1 dengan komponen warna nilai threshold, warna red dengan 0,08 sekian, kemudian warna green 0,16 sekian, dan warna blue 0,015 sekian. Kemudian pada proses hole filling, seperti pada gambar, threshold citra blue yang digunakan sebagai pengukuran cacat tekstur pada citra jeruk. Untuk kesimpulannya, metode klasifikasi pixel dapat mendeteksi letak cacat pada kulit jeruk dengan baik. Kelemahan metode ini adalah hasil deteksi tidak mencakup seluruh permukaan jeruk yang ditampilkan pada citra jeruk. Selain itu, metode ini juga tidak dapat mendeteksi cacat pada daerah yang berkilap. Diperlukan pencahayaan yang baik untuk mendapatkan hasil deteksi yang optimum. Baik, sekian dari review jurnal yang pertama. Apakah ada pertanyaan? Eh, aku mau tanya, Kak. Ya. Dari tabel 1 terdapat nilai threshold. Bisa dijelaskan maksudnya bagaimana? Oh ya, tabel 1. Yang ini ya. Nah, ya, threshold. Ini kan di tabel terdapat nilai threshold dengan red-nya 0,8 sekian, kemudian green 0,1 sekian, dan Heeh, blue 0,01 sekian. Nah, ya, ini maksudnya nilai intensitas warna blue lebih rendah dibanding nilai intensitas warna green dan juga red. red. Oh, ya, 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 oke. jadi kulit jeruk Oke, didominasi oleh warna red dan juga green gitu. oke, baik. Terima kasih, Cak. Ya, apakah ada pertanyaan lain? Kalau tidak, bisa dilanjutkan ke jurnal selanjutnya. Ya, monggo, Mas Banu.
Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview jurnal yang kedua yang berjudul Klasifikasi Tingkat Kematangan Buah Apel, mana lagi dengan algoritma naive Bayes dan eksternasi fitur citra digital. Dengan penulis Antonia Ciputra, Rosal Ignatius Moses Satyadi, Eko Hardi Raghawanto, dan Ajib Susanto. Masalah dan tujuan penelitian, apel merupakan buah yang cukup populer dikonsumsi dan memiliki berbagai jenis bentuk dan warna. Apel sendiri memiliki berbagai warna kulit seperti merah, hijau, dan kekuningan. Malang merupakan salah satu pusat budidaya apel Indonesia. Jenis apel lokal Indonesia yang banyak diminati adalah apel mana lagi atau lebih sering disebut sebagai apel Malang. Salah satu keunikan apel lagi adalah warnanya. Karena apel ketika mentah dan matang cukup sulit dibedakan karena perbedaan tidak terlalu signifikan. Apel yang masih mentah berwarna hijau, sedangkan apel yang sudah matang berwarna hijau kekuningan. Hal ini membuat orang awam cukup sulit untuk membedakannya. Teknologi klasifikasi saat ini dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pemilihan tersebut. Penelitian ini mengusulkan metode naive Bayes dan ekstraksi fitur citra untuk mengklasifikasi tingkat kematangan buah apel mana lagi, di mana tingkat kematangan akan dibagi menjadi dua jenis, yaitu apel matang dan apel mentah. Ekstraksi fitur yang digunakan pada penelitian ini rata intensitas energi, entropi, standar deviasi, smoothness, dan skewness. Keenam fitur tersebut diklasifikasi dengan naive Bayes. Metode penelitian ini menggunakan metode naive Bayes. Untuk hasil penelitian ini diimplementasikan dengan menggunakan MATLAB, di mana hasil implementasi aplikasi dapat dilihat pada gambar 2. Berdasarkan gambar 2, dapat dilihat tampilan berbasis MATLAB untuk mengklasifikasi tingkat kematangan buah apel mana lagi ke dalam kategori mentah atau matang berdasarkan ekstraksi citra menggunakan 6 atribut, yaitu intensitas energi, entropi, kontras, smoothness, dan skewness. Berdasarkan rumus intensitas energi, entropis, kontras, smoothness, dan skewness, terdapat nilai-nilai yang disajikan pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Tabel 1 berisi data ekstraksi fitur untuk citra training matang, tabel 2 berisi data ekstraksi fitur pada citra training mentah, dan tabel 3 berisi hasil ekstraksi fitur pada citra testing. Untuk hasil penelitian menggunakan algoritma naive Bayes tersebut, didapat hasil kecocokan data testing antara data hasil citra uji yang diinputkan dan hasil dari algoritma yang diusulkan dengan menggunakan 30 citra uji tersebut. Seperti pada tabel 4, data ekstraksi fitur citra testing apel mana lagi. Next. Berdasarkan tabel 4, hasil klasifikasi dari 30 buah apel mana lagi terdapat 11 kesalahan deteksi dengan menggunakan algoritma naive Bayes dan dengan menggunakan rumus dalam kurung 10, maka didapat akurasi hanya sebesar 63%. Hasil penelitian ini masih perlu dikembangkan lagi mengingat akurasi yang relatif masih kurang baik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan pada penelitian ini, terbukti bahwa metode yang diusulkan dapat digunakan untuk mengklasifikasi apel mana lagi. Akan tetapi tingkat akurasi masing kurang memuaskan, yaitu 63%. Maka untuk penelitian berikutnya metode dapat dikembangkan lagi. Mungkin dapat dimaksimalkan lagi pada proses pra-pengolahan dan ekstraksi ciri citra. Demikian yang bisa saya jelaskan atau saya review dari jurnal 2. Apakah dari teman ada pertanyaan? Saya mau nanya, apa yang dimaksud dengan metode naive Bayes? Baik, saya izin menjawab. Naive Bayes itu merupakan metode pengklasifikasian berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang agar dapat dipergunakan dengan asumsi antara variabel penjelas saling bebas atau independen. Terima kasih.
Apakah sudah jelas? Jelas, terima kasih. Eh, Baik, untuk selanjutnya review jurnal. Saya serahkan kepada Mas Jihad. Oke baik, oke baik untuk review jurnal ketiga itu berjudul Segmentasi Kerusakan Daun Padi pada Citra Digital. Untuk penulis Hairul Anwar dan Sigit Setiawibowo. Eh, Masalah dan tujuan penelitian. Kerusakan daun padi menyebabkan produksi padi mengalami penurunan dan kerugian ekonomi, terutama di bidang pertanian. Pada bidang fisik komputer, hal penting dalam mendeteksi kerusakan adalah melakukan segmentasi area daun yang rusak. Bagaimana kejadian tentang segmentasi area telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun, pada penelitian ini dikaji tentang segmentasi otomatis. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan warna citra yang menghasilkan segmentasi kerusakan pada daun padi terbaik. Ya. Untuk metode penelitian, metode baru dengan menguji komponen warna hue, saturation, value, dan grayscale. Untuk hasil penelitian, next, Cak. Hasil penelitian penguji metode yang diusulkan telah dilakukan pada citra daun padi dengan tingkat kerusakan yang sederhana pada lokasi khusus sampai jenis citra dengan tingkat kerusakan yang kompleks. Uji coba pertama dilakukan pada komponen warna H dengan hasil seperti ditunjukkan pada gambar 3. Oke, next, Cak. Ya, hasil pengujian seperti ditunjukkan pada gambar 3. Untuk baris pertama, dengan citra uji terdeteksi kerusakan pada daun relatif sederhana dengan metode yang ditunjukkan dapat melakukan segmentasi area kerusakan. Pada pengujian yang kedua, dengan kerusakan citra yang relatif lebih parah. Citra ini membuat 3 helai daun. Hasil pengujian seperti ditunjukkan oleh citra pada baris kedua yang mendeteksi metode yang ditawarkan mampu mengenali area kerusakan dengan baik. Demikian juga pada hasil pengujian ketiga, metode yang ditawarkan mampu melakukan segmentasi dengan baik. Oke, next. Oh, gambar keempat, hasil pengujian seperti ditunjukkan oleh citra pada baris kedua yang mengidentifikasi metode yang ditawarkan kesulitan mengenai area kerusakan dengan baik. Demikian juga pada hasil pengujian ketiga, metode dengan tawaran juga belum mampu melakukan segmentasi dengan baik. Oke, next. Oke, citra gambar kelima. Pada citra uji kedua, citra foreground dan background, perbedaan warna tidak berbeda secara tajam, oleh karena metode segmentasi yang ditawarkan tidak mampu bekerja secara optimal. Demikian juga pada hasil pengujian ketiga, metode yang ditawarkan tidak mampu melakukan segmentasi dengan baik. Ya, berikutnya gambar keenam itu pengujian metode yang diusulkan pada citra warna grayscale. Hasil pengujian seperti ditunjukkan pada gambar keenam. Baris pertama dengan citra uji grayscale. Perhatikan bahwa warna area kerusakan dan warna daun yang sehat tidak terlalu berbeda secara signifikan. Oleh karena itu, metode yang ditawarkan mengalami kesulitan untuk segmentasi dengan baik. Pada pengujian yang kedua, dengan kerusakan citra yang relatif lebih parah, citra gray menunjukkan area kerusakan tidak terlihat secara kuat, sehingga hasil segmentasi tidak terlalu baik. Demikian juga pada hasil pengujian ketiga, metode ditawarkan tidak mampu melakukan segmentasi dengan baik. Oke, next, Cak. Eh, Hasil segmentasi itu pada tabel ke-1 seperti ini ya.
Oke, pada tabel 1 ditulis hasil eksperimen metode yang diusulkan terhadap komponen warna citra yaitu Hue, saturation, value, dan gray. Untuk pada segmentasi kerusakan pada padi, hasil yang diperoleh menunjukkan komponen warna citra sukses melakukan segmentasi kerusakan pada daun padi, sementara komponen citra saturation, value, dan gray gagal melakukan segmentasi. Next, kesimpulan, metode yang diusulkan mampu menunjukkan komponen warna citra sebagai komponen warna terbaik untuk segmentasi kerusakan pada daun padi. Metode yang diusulkan memperlihatkan komponen warna dapat menampilkan citra foreground dan background dengan jelas. Sehingga segmentasi dengan komponen warna lebih sukses dibanding penggunaan komponen warna saturation, value, dan juga citra grayscale. Eh, Sekian apa ya yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oke, saya di sini ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan segmentasi Hue? Oke, baik, benar. Ya, jadi segmentasi Hue itu adalah salah satu segmentasi citra yang memisahkan antara objek dengan background berdasarkan ciri-ciri warnanya, Mas. Begitu. Begitu ya, Mas. Baik, Mas. Ya, terima kasih. Ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.